Saat ini definisi arti startup adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Bisnis itu juga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Sedangkan menurut para ahli, Kiwe 2018, awal mulanya startup hanyalah sebuah badan usaha untuk jasa dan produk yang saat ini banyak dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang dengan jangkauan pasar yang masih kecil. Selanjutnya, perkembangan startup di Indonesia. Perkembangan startup di Indonesia berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Pengguna internet yang semakin mudah dan meningkat setiap tahunnya menjadi peluang besar bagi para pendiri startup dalam mengembangkan bisnisnya. Menurut data Startup Ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2.100 startup dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Beberapa startup telah ada pada level unicorn seperti GoTo, Bukalapak, JNT Express, Traveloka, OVO, Sendit, dan Ajaib. Sementara itu, pada tahun 2019, Gojek masuk dalam daftar Dekakorn serta menjadi perusahaan rintisan Indonesia pertama yang berada pada level tersebut. Selanjutnya, perkembangan startup di dunia. Sedangkan perkembangan startup di dunia berdasarkan data Startup Ranking, negara dengan startup paling banyak di dunia yakni Amerika Serikat 69.565 perusahaan, disusul oleh India 11.819, Inggris 6.025 dan Kanada 3.145. Negara lain di Asia Tenggara yang masuk 12 besar yakni Singapura ada 989 startup. 3 kelompok besar startup. Yang pertama adalah startup game. Startup game adalah jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang game. Kegiatannya mulai dari pembuatan game hingga aplikasi. Startup ini cukup berkembang pesat karena berpeluang besar. Yang kedua adalah startup edukasi. Adalah jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang edukasi. Kegiatannya berkaitan dengan pembelajaran atau edukasi. Misalnya aplikasi perpustakaan, forum belajar, dan sejenisnya. Yang terakhir adalah startup perdagangan. Startup di Indonesia. Yang pertama, Traveloka. Traveloka merupakan startup yang sempat disebut-sebut sebagai Unicorn Indonesia. Ferry Unardi, pendirinya adalah lulusan MBA dari Harvard Business School. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya bersama Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Aplikasi dan website belanja online satu ini dapat dikatakan sukses besar sejauh ini karena adanya pendanaan yang sangat besar dari berbagai investor besar. Yang ketiga, Gojek. Gojek digagas oleh Nadia Makarim pada tahun 2010. Gojek merupakan aplikasi online yang memudahkan pengguna dalam memesan jasa transportasi. Yang keempat, Bukalapak. Bukalapak adalah startup pesaing online shop app jenis khususnya Tokopedia yang sempat kami bahas sebelumnya. Yang terakhir, Kitabisa. Kitabisa didirikan pada tahun 2013. Ini merupakan wadah dan teknologi online bagi individu, komunitas, organisasi maupun perusahaan yang ingin menggalang dana dengan membuat halaman donasi online untuk beragam tujuan sosial, personal, kreatif, dan lain-lain. Selanjutnya, startup global di Asia. Yang pertama, aplikasi Super. Menurut Microsoft, aplikasi Super benar-benar berkembang dan pembangkit tenaga inovasi terbaru di Asia. Aplikasi Super adalah portal satu atap yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa layanan dari satu aplikasi. Contohnya adalah Grab. Grab adalah aplikasi Super yang menawarkan layanan dalam pengiriman makanan, transportasi, dan layanan keuangan. Dan yang kedua ada permainan. Menurut firma riset Nico Partners,
e-commerce Asia akan menghasilkan pendapatan lebih dari 41 miliar US dollar pada tahun 2025 dengan Indonesia, Thailand, dan Vietnam menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Secara global, sebagian besar pendapatan dihasilkan di Cina, yakni perusahaan raksasa game seperti NetEase dan Tencent. Industri game Asia tetap menjadi penggerak global, mengubah game di berbagai perangkat dengan jumlah pemain video game yang mendekati 3 miliar secara global. Asia Pasifik bertanggung jawab atas lebih dari setengahnya. Terus yang ketiga adalah e-commerce. Karena semakin banyak orang tinggal di rumah selama pandemi, penjualan e-commerce melihat peningkatan besar-besaran di seluruh dunia. Microsoft Asia mengatakan bahwa tren tersebut akan terus meningkat di Asia Tenggara tahun ini. Diperkirakan 70 juta lebih orang dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam berbelanja online selama pandemi dimulai. Baiklah, terima kasih telah menyimak materi dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.